Kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Suami? Alhamdulillah. Anak-anak? Alhamdulillah. Fulus? Alhamdulillah. Ya. Utang-utang beres? Belum ya, kurang dikit ya. Tapi insya Allah, yakin saja insya Allah sedilu engkas beres. Meninggal semua. Ya, beresnya dengan apa? Tidak ada, insya Allah dimudahkan sama Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk duduk kembali di majelis ilmu. Dan ibu-ibu niatkan duduk di majelis ilmu semacam ini dalam rangka memperbaiki iman. Bismillah. Dalam rangka memperbaiki keimanan kita kepada Allah, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, niat mencari ilmu untuk diamalkan dan dalam rangka memperbaiki hati. Ngerti iya apa Bu? Hati. Maka duduk di majelis taklim seperti ini Bu, salah satu objek yang mau kita perbaiki, sasaran yang mau kita perbaiki, itu bagaimana caranya hati kita semakin hari semakin baik, semakin ikhlas, semakin bersih, semakin qanaah, semakin ridho, semakin hati itu tunduk dan patuh di atas perintah Allah. Mudah-mudahan kalau kita niatkan seperti itu, maka apa? Innamal a'mal. Yang di atas buang sampah. Alayya lu turun lu. Astagfirullah. Ya Allah, kena kepalanya orang loh Mbak, ya Allah. Coba sekarang yang lain dibuang lagi Pak. Minumannya atau botol atau apa.
Enggak ya. Nah, ini realitas kehidupan, Bu. Kadang-kadang ada perkara kecil yang memperbesar itu omongannya tonggo. Iya. Ada perkara-perkara yang kalau kita tidak pikir, cek. Nah, sudah. Ada perkara-perkara kecil yang kalau tidak kita pikir tidak besar dia. Cuma kadang-kadang setelah dengar omongan dari orang lain, oh iya, masa aku dingonokno menengai. Nah itu loh, maka dikompori, panjenengan juga perlu hati-hati. Contoh ngompori ya tadi, itu plastik bekas sedotan minuman, itu kan kecil sekali. Tapi kalau diperbesar, wah ini disengaja loh Bu, itu memang niat loh Bu, sengaja. Nah, itu maka jadi besar. Maka hati-hati. Pilih teman juga perlu hati-hati. Baik. Maka Allah Ta'ala Rasulullah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatannya dan Allah akan memberi kepada Anda sesuai apa yang Anda niatkan. Maka jangan sampai lupa salah satu niatan kita duduk di majelis ilmu untuk ngeresi'i hati, supaya hati kita apa? Bersih. Karena kalau hatinya bersih, insya Allah semuanya gampang. Allah kasih nikmat pandai bersyukur, Allah uji dengan musibah, insya Allah kita mampu sabar. Itu kalau hatinya apa? Bersih. Ada orang lain yang salah, insya Allah mudah memaafkan. Ada orang lain yang salah faham, kita tidak mudah terpancing. Karena apa? Dari awal hatinya sudah bersih. Maka Rasulullah mengingatkan kita, di dalam hati manusia ada segumpal daging atau darah. Kalau dia baik, semuanya apa? Baik. Kalau ternyata segumpal daging itu buruk, semuanya ikut buruk. Segumpal daging itu apa? Hati. Maka poin terpenting untuk diperbaiki itu bukan fisik, bukan wajah, bukan pakaian, bukan fasilitas kehidupan, tapi hati. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, materi yang kita sampaikan di pagi hari ini nampaknya materi yang terulang, tapi penting. Akulah penjaga hatimu. Ada satu hadis dari tema akulah penjaga hatimu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Zaid ibnu Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, Zaid bin Arqam itu mengatakan begini Bu, ini doa yang insya Allah panjenengan sudah ngerti lah. Dan lebih hebat lagi kalau panjenengan hafal kemudian diamalkan. Ngerti, hafal, diamalkan. Ayo diulang. Ngerti, hafal, diamalkan. Sekali lagi, ngerti, hafal, diamalkan. Percuma ngerti, percuma hafal kalau tidak bisa diamalkan. Karena yang merubah itu bukan ilmu tapi amal. Yang merubah itu bukan ilmu tapi amal. Ngerti kalau sombong itu jelek, ngerti. Tapi banyak orang ngerti sombong itu jelek, dia tetap sombong. Ngerti tawadhu itu baik, ngerti. Banyak orang ngerti tawadhu, rendah hati itu baik, tapi jarang di antara mereka yang bisa rendah hati. Nah maka ngerti, hafal,
diamalkan. Jam berapa sekarang? 8:30. Jam mahal ini. Mereknya Emporio Armani. Warnanya sama kayak warna baju saya lihat. Jadi warna dalamnya jam ini menyesuaikan warna baju. Kalau saya pakai putih, saya tempelin gini, dalamnya berubah jadi putih. Kalau saya pakai baju merah, saya tempelin, dalamnya jadi merah. Kenapa? Bukan sombong, pamer. Mahal ini jamnya. Saya cek di Google harganya, fantastis. Kenapa? Salah ngomong saya. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaik. Yang hadis ini insya Allah ibu-ibu sudah tahu. Tapi insya Allah sekarang mulai dihafalkan. Coba Mas Arif, bengungnya dihilangi apa? Dikurangi volumenya. Sudah? Masih? Difahami, dihafalkan dan diamalkan. Nah sekarang begini. Dari Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini artinya doanya Nabi Muhammad yang dibaca. Jadi Nabi Muhammad itu tidak jarang membaca doa ini. Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha. Berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Jadi minta kepada Allah agar jiwanya diberi apa? Ketakwaan, menjadi jiwa yang bertakwa. Karena kalau sudah bertakwa Bu, orang yang takwa itu orang yang tunduk dan patuh di bawah aturan Allah. Walaupun terkadang aturan itu tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Walaupun terkadang aturan itu tidak sejalan dengan logika apa yang dia pikirkan. Yang penting ini aturannya Allah. Bismillah sami'na wa ata'na. Maka Rasulullah minta sama Allah, Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku ya Allah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa di sini boleh diartikan apa? Hati. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Anta, sesungguhnya engkau ya Allah, khairu man zakkaha, adalah zat terbaik yang mampu mensucikannya. Anta waliyuha, engkaulah pelindungnya, pelindung jiwa ini. Wa maulaha, dan engkaulah pemiliknya. Sekarang kita ulang doanya ya, ibu-ibu dengerin. Atau mau ditulis? Tulis pelan-pelan ya. Allahumma. Sudah? Bukan direkam, ditulis. Pinter Anda. Ya sudah, ada apa? Rekam boleh, tulis boleh ya. Baik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jangan protes, saya ngerti ya. Ayo, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ditulis, bukan diulang. Ditulis. Oh sudah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ya, diulang lagi. Masya Allah. Allahumma ati
nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begini, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Jadi minta supaya jiwanya oleh Allah diberi ketakwaan. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Dan sucikan jiwaku. Dan sucikan jiwaku. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau yaitu Allah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindungnya dan pemiliknya. Sudah, matiin. Enggak yang ngerekam. Sudah ya, Anda kalau kepanjangan ngerekam saya nanti sampai rumah bingung Anda. Ki ngrungokno suarane. Apa ndelok jenggote. Ngeluh Anda nanti ya. Sudah. Kenapa? Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya, engkaulah pelindungnya dan pemiliknya. Engkaulah pelindungnya dan pemiliknya. Sudah, nanti kalau masih kurang silakan diputar di tayangan ulang ya. Begini hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan jamaah sekalian dimanapun Anda berada, di dalam hadis ini jelas sekali disebutkan di sana bahwa hati dan jiwa kita ini milik siapa? Allah. Dan ditambahi lagi, yang bisa mensucikannya siapa? Yang menjaganya siapa? Allah. Maka sekarang kita minta kepada Allah agar hati yang hati ini milik Allah, dikuasai oleh Allah, yang mampu mensucikannya adalah Allah, yang mampu memperbaikinya adalah Allah. Maka di dalam doa ini kita diajarkan untuk meminta agar Allah membersihkan hati kita. Betul apa tidak? Betul tidak ibu-ibu? Betul ya? Nah sudah, maka itu doanya Bu dihafalkan. Ini doa dari sahabat Zaid bin Arqam yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah sekarang kita jelaskan. Berarti dari hadis ini kita fahami, engkaulah penjaga hatiku. Maksudnya engkau di sini siapa? Allah. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, menjaga hati kita, itu ada sebab dan faktornya. Apabila seseorang melangkai dan mengikuti sebab dan faktornya, maka dia sedang berjalan untuk membersihkan hatinya. Tapi kalau dia cuma berdoa, tanpa dia melakukan ikhtiarnya, dia hanya berdoa tanpa dia melakukan sebab-sebabnya, maka dia berdoa tapi dia mengkhianati doanya. Maka begini, Anda berdoa, Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa kita setiap selesai sholat. Tapi kemudian dari apa yang Anda baca tadi, Anda tidak mengerti artinya, maka sudah berkurang nilainya. Kalaupun Anda mengerti artinya, tapi ternyata Anda tidak menjalankan ikhtiarnya, maka lihat, tawakalnya seekor burung, semua tahu kan?
Ketika dia bertawakal kepada Allah, tetap di waktu pagi dia pergi kemana? Mencari makan. Maka kita pun sama. Kita berdoa kepada Allah agar Allah perbaiki hati kita, tapi kita mengikhtiarkan agar nanti ikhtiar ini oleh Allah diberikan kesuksesannya dalam rangka membersihkan hati. Karena kalau hatinya kotor, Bu, capek. Kalau hatinya kotor apa? Capek. Ngelihat orang suudzon. Melihat sesuatu yang baik, iri. Kita punya sesuatu yang kelihatan keren, sombong. Kita tidak punya sesuatu yang orang lain punya, insecure. Insecure apa? Rendah, bukan hati, rendah diri. Kalau bahasa gampangnya minder. Nah itu semua karena penyakit apa? Hati. Maka Anda pegang rumus ini, Bu. Insya Allah tidak keliru. Insya Allah tidak keliru. Begini. Orang yang sombong itu adalah orang yang minder tapi tertunda. Kenapa ketawa? Kasih tau ngaji ya wis. Orang yang sombong itu apa? Orang yang minder tapi tertunda. Dan sebaliknya, orang yang minder itu orang yang sombongnya tertunda. Gak ngerti belas. Anda ini gak ngerti aja guyu. Saya malah bingung ya, ini bener apa ora aja nih. Lah bener Bu, begini. Sekarang Anda pakai baju bagus. Terus Anda sombong. Nanti kalau Anda ketemu orang yang bajunya lebih bagus dari Anda akan minder. Itu rumus pasti sudah. Jadi kalau apa yang Anda punya menjadikan Anda sombong, nanti ketika Anda kelihatan orang yang lebih hebat, Anda akan minder. Dan sebaliknya, orang yang ketika bajunya biasa, bertamu ke rumah orang kaya, tapi bajunya dia pakai apa? Biasa, maka dia minder. Tapi nanti keminderan ini, kalau dia ketemu orang yang di bawahnya, maka dia akan membalas dengan apa? Kesombongan. Maka ndak boleh minder, ndak boleh sombong. Wes jadi orang itu biasa-biasa saja. Punya yang bagus disyukuri. Pakai yang biasa ndak usah malu. Kenapa? Karena semua ini merupakan karunia dari Allah. Dan orang bisa tidak minder, orang bisa tidak sombong itu karena hatinya sehat. Hatinya apa? Sehat. Kalau hatinya sakit, gampang baper. Gampang minder, gampang tersinggung, gampang salah faham. Itu kalau hatinya apa? Sakit. Coba kalau orang lagi banyak utang. Ngerungok di pengajian, nyindir aku. Iku memang pertama memang sampean kira ndonga ta supaya utangnya cepet lunas. Iku kudu ndonga nyindir aku. Langsung pergi pulang. Karena apa? Hatinya sedang sakit. Nah, maka jamaah sekalian, ketika kita menginginkan kepada Allah hati yang sehat, bagaimana Allah Ta'ala menjagakan hati kita? Maka kata Ibnul Qayyim, ketika kita ingin hati kita itu sehat, dijaga oleh Allah, maka kita perlu jaga 5 perkara ini. Tulis, perlu menjaga 5 perkara. Agar hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengakui bahwasannya Allah yang menjaga hati kita, bahwasannya Allah yang bisa memperbaiki dan membersihkan hati kita, maka bersih itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bersih. Tapi harus ada apa? Ikhtiar. Yang dengan ikhtiar tadi Allah melihat, oh ikhtiarmu benar, ikhtiarmu sungguh-sungguh, ikhtiarmu sudah cukup, maka Allah akan hadiahkan kepada kita hati yang bersih. Nomor 1, menjaga hati dari berapa? 5. Yang pertama, al-mufsidu al-awwalu lil qalbi, perusak hati yang nomor 1.
Kathratu al-mukhalatati. Banyak bergaul. Banyak apa? Bergaul. Anda buka surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Surat apa adik-adik? Al-Furqan. Ayat berapa? 27 sampai 29. Ketika dikatakan banyak bergaul, yang kita maksudkan di sini apa? Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak bermanfaat. Tapi kalau gaulnya dengan ibu-ibu yang baik, gaulnya dengan teman-teman yang salihah, gaulnya dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ilmu, maka insya Allah bermanfaat. Tapi yang jadi masalah ketika pergaulan itu luas, panjang, dan kemudian menjadikan Anda merasa nyaman dengan pergaulan yang aslinya temannya tidak baik. Maka silakan dicek dalam surah Al-Furqan 27 sampai 29. Begini Bu, pertemanan dalam Islam itu bukan kuantitas tapi kualitas. Apa? Bukan sedikit. Karena yang sedikit itu biasanya berkualitas. Misalkan panjenengan bikin majelis taklim. Yang ngisi di majelis taklim itu ndak ada bercandanya sama sekali, serius terus. Nulis, menjelaskan, baca, menjelaskan, nulis lagi, buka Quran, ngecek hadis, buka penjelasannya para ulama. Ustadznya gak tahu guyon, kayak saya begini, serius. Loh. Kenapa? Nggak terima? Hatinya kotor. Seket dikandani. Ketika ngelihat orang seneng dia susah, hasut. Hatimu rusuh Mbak Yu. Astagfirullahaladzim. Nah sudah, ketika ustadznya itu tidak ada guyonnya, seperti ustadz siapa yang tidak ada guyonnya belas? Ustadz Aceng. Ustadz Aceng, saya jujur Bu, wallahi demi Allah, saya tidak pernah guyon kalau pas khutbah Jumat. Tidak pernah guyon. Tidak pernah guyon belas. Iya, serius saya. Ada beberapa tayangan YouTube saya khutbah Jumat, ceken. Lah Anda kaget, ya tiba nih so serius gitu loh. Dikira orang enggak bisa. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka akhirnya karena pengajiannya serius, ustadznya serius, pengajiannya tidak dicampuri guyon yang keterlaluan, rata-rata jamaahnya merasa apa? Bosen, jenuh, ngantuk, enggak nyaman. Apa sih ngaji kok seperti ini? Akhirnya jamaahnya berkurang sedikit demi sedikit. Nanti dari sedikit demi sedikit yang berkurang tadi, kalau ada yang bertahan, maka itulah yang betul-betul niat ngaji. Betul apa enggak? Nah, maka rata-rata kualitas itu didapatkan tidak pada banyak orang. Maka sahabat Nabi banyak, tapi sahabat dekatnya Nabi enggak banyak. Hanya berkumpul pada beberapa orang spesial saja. Semacam 4 orang yang paling utama, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, maka dalam Islam pertemanan itu Bu, bukan banyaknya, bukan lama atau pendeknya, tapi kemudian bagaimana pertemanan itu mendatangkan kebaikan atau kualitas. Contoh, dalam hadis dikatakan, ini ibu-ibu ceken mulai sekarang, coba di daftar pertemanan Anda. Mulai sekarang, nanti kalau panjenengan pulang ditulis, teman Anda siapa? Tulis. Tapi teman di sini bukan teman yang sekedar kenal, tapi betul-betul teman yang kalau Anda pergi dia ikut, Anda sering ke rumahnya, Anda sering berkomunikasi dengannya, atau mungkin bahkan Anda bikin grup cuma berdua sama dia. Anda kenapa hari ini kok guyang-guyu terus, itu kenapa? Hah? Kenapa? Oh, Jumat penuh barokah. Kalau Anda ngomong Jumat, saya kok pikiran saya kemana-mana ya. Sudah, Anda, oh paham saya, bikin grup berdua tadi ya.
Ya maksudnya bukan cuma 2 orang, bikin berdua itu yang ngejak konco-konco nih, tapi yang bikin 2 orang gitu loh maksudnya. Oh alah, yang ngono perlu dijelas, noi. Sudah? Maka apa Bu? Anda cek daftar nama-nama itu. Siapa di antara teman-teman Anda itu yang ibadahnya baik, yang baca Qur'annya baik, yang puasanya baik, tutur katanya baik, akhlaknya baik, yang paling penting akidahnya lurus. Yang ketika nanti Anda meninggal dunia, setelah Jumatan Anda meninggal dunia, itu enggak usah takut. Kira-kira teman-teman yang baik tadi itu akan datang memandikan, mengkafani dan mensolatkan jenazah Anda. Karena Rasulullah bersabda apa? Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian disolatkan oleh 40 orang yang 40 orang ini ahli tauhid, tauhidnya lurus, tidak pernah melakukan kesyirikan. Kalaupun zaman dulu pernah dia sudah bertaubat kepada Allah, ibadahnya bagus, solatnya tertib, maka 40 orang yang mensolati jenazah tersebut itu oleh Allah dijadikan pemberi syafaat sampai dosanya si mayit dihapuskan semua. Berapa orang? 40. Sekarang cek, punya enggak Anda 40 yang seperti itu? Ayo. Ayo. Di antara semua teman Anda sing kira-kira memenuhi kriteria baik, Anda tak rukyah ya, sini. Tak bacain ayat kursi Anda, duduk sini. Guyu gak jelas sih. Coba, habis ada apa di atas kok ketawa seperti itu? Sudah, astagfirullahaladzim. Saya ini niat ngaji serius loh Bu. Tapi panjenengan ini kalau sudah tahu saya yang ngaji, pikiran panjenengan ini mesti guyon gitu loh. Ngerusak saya Anda ini. Ini rating saya turun gara-gara Anda ini. Maaf TikTok ya, ini mereka bukan saya. Astagfirullah. Saya kan malu sama ibu-ibu TikTok. Nanti dikiranya saya ustadz apaan. Sudah, wes. Sekarang dicek pertemanan panjenengan itu 40 tadi, ada enggak kira-kira? Yang ketika ada berita meninggal dunia, kemudian berita Anda meninggal itu untuk dia sesuatu yang besar. Yang ketika dia ada kesibukan, tetap dia merasa penting, koncoku luwih penting daripada kesibukanku. Saya harus datang, saya ingin memandikan jenazahnya, saya akan membantu mengkafaninya, dan nanti saya akan mensolatkannya. Nah, maka sekarang kita baca Al-Furqan ayat berapa? 27 sampai 29. Allah Ta'ala berfirman, Yauma ya'adzul zalimu ala yadayh. Nanti di hari kiamat, orang zalim itu akan begini Bu. Saking gemese, saking getun dan menyesalnya mereka itu saking luar biasa penyesalan dia. Mereka akan menggigit apa? Kedua tangan mereka. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka bilang apa? Coba sekiranya dulu waktu di dunia saya itu mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti ajaran dan tuntunannya Nabi. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu, begitu celaka dan menyesalnya saya. Sekiranya waktu di dunia dulu saya tidak berteman dengan dia. Nah ini dia di sini Anda pikir sekarang. Siapa kira-kira teman Anda yang ketika Anda meninggal dunia Anda akan menyesal pernah kenal sama dia? Sampai dibilang apa? Celakanya aku, sekiranya dahulu aku tidak berteman dengan orang itu. Laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dan dia telah menyesatkan aku setelah sebelumnya aku ngerti ilmu yang benar. Terus dibilang, laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Jadi kata Allah Ta'ala dalam firman ini Bu, ada teman-teman itu yang ketika Anda kumpul dengan dia itu ngerusak hati, mengotori
hati. Anda kepingin hati Anda dibersihkan oleh Allah, tapi Anda yang mengotori hati itu dengan pertemanan yang tidak baik. Nah, maka mulai sekarang Bu, jangan pernah segan. Jangan segan. Lakukan semaksimal mungkin yang Anda mampu. Kalau Anda merasa, oh orang ini tidak pantas dijadikan teman akrab, maka langsung apa? Coret dari pertemanan. Coret, seret. Nomornya tidak masuk dalam list pertemanan yang penting. Pisah. Dipindah ke daftar keranjang sampah. Seret. Iya, buang. Kenapa? Karena kita kepingin hati kita oleh Allah dijaga. Bagaimana caranya Allah menjaga hati? Nomor satu, dengan kita menghindari pertemanan yang buruk. Banyak bergaul dengan orang yang tidak penting. Nah, termasuk ibu-ibu fahami. Termasuk larangan bergaul dengan orang yang tidak penting, yang tidak baik. Orang-orang kalau bahasa kerennya toksik, itu termasuk di dalam maknanya menghindari tempat yang tidak baik. Faham ya? Maka Anda sudah tahulah yang tempat yang tidak baik yang saya maksud itu apa, Anda faham? Ya pokok tempat-tempat yang kalau Anda datang ke sana itu mesti pikirannya jelek, amalannya jelek, ucapannya jelek, pandangannya juga jelek. Maka itu yang pertama. Ayat yang kedua, Anda buka surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat apa? Az-Zukhruf. Ayat berapa? 67. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ada kalimat illal muttaqin. Semua pertemanan di dunia ini Bu, semua pertemanan itu nanti di hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Menjadi apa? Permusuhan. Kenapa menjadi permusuhan? Karena pertemanan yang dibangun waktu di dunia dulu, pertemanan yang tidak mengajak untuk taat kepada Allah. Pertemanan yang mengajak Anda untuk datang ke tempat-tempat yang tidak baik. Pertemanan yang mengajarkan kepada Anda untuk berani membantah suami. Pertemanan yang mengajak Anda untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Maka nanti di hari kiamat pertemanan itu akan berubah menjadi apa? Permusuhan. Kecuali apa? Illal muttaqin. Muttaqin itu artinya kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Berarti kalau cari teman yang takwa kepada siapa? Allah. Karena itulah cara Allah menjaga hati Anda. Berarti begini Bu, ketika Anda sudah mengarah untuk meninggalkan teman-teman yang tidak baik, dan Anda mulai memilah dan memilih mana teman yang baik untuk akhiratku, itulah pertanda Allah mulai menjaga hati Anda. Nomor dua, perkara yang perlu dilakukan agar Allah menjaga hati kita. Al-mufsidu al-thani lil qalbi min mufsidatil qalbi rukub. Bahar itu laut tapi artinya perahu. Tamanni angan-angan. Jadi orang itu akan rusuh panjang. Tulis yang kedua, yang perlu dijaga agar Allah Ta'ala menjaga hati kita. Engkaulah penjaga hatiku, maka ketika minta sama Allah, ya Allah jagakan hatiku ya Allah, maka ikhtiarnya harus dilakukan. Apa ikhtiar yang kedua? Nomor satu tadi apa? Mulai menjaga pertemanan. Jangan banyak bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Yang kedua, rukubul bahar at-tamanni, mengendarai perahu angan-angan. Dalam artian panjang angan-angan, itu merusak hati. Nah, panjang angan-angan itu terbagi menjadi dua. Nomor satu, tulul amal fi tulil umur, merasa usianya masih panjang. Ada yang begitu? Sing krasa umure sik dawa? Saya tadi ketemu teman di sekolahan putra saya, kaosnya bagus. Ada
Gambar orang gitu, wajahnya tok, jenggotnya sudah putih. Jenggot saya alhamdulillah masih hitam. TikTok mau kepo lagi? Kalau Anda hitung putihnya baru 3. Sebelah sini 1, sini 1, sini 1. Kenapa? Enggak terima Anda? Enggak tahu TikTok ini, ya Allah, saya enggak ngerti. Sampai kawat gigi loh dibahas. Sudah. Saya mau ngomong apa tadi? Nah, ketemu temen pakai kaos, gambarnya itu wajah laki-laki yang jenggotnya sudah hitam. Jenggotnya sudah putih. Terus tulisannya apa? Gemilang di sisa usia. Tulisannya apa? Gemilang di sisa usia. Nah, Anda ini kan usianya tinggal sisa-sisa aja kan? Ya sama semua orang ya. Maka berapa yang kita lewati, maka sisanya tinggal apa? Dan untuk kita Bu, insya Allah umur kita yang sisa tidak lebih banyak dibanding yang sudah lewat. Mestilah percaya. Kalau usia panjenengan sekarang 40, Anda yakin sampai 80? Paling Anda ini 42, 43 sudah berangkat. Iya. Maka kita yakin Bu, yang tersisa tidak akan lebih banyak dibanding yang telah kita lewati. Maka tulisannya bagus, gemilang di sisa usia. Tak pikir keren ini. Karena saya pun merasa umur kita ini kayaknya, jangan kita ya, kok enggak enak ya. Kayaknya umur saya pun enggak akan lebih banyak dibanding yang sudah lewat. Apalagi dengan gaya pola makan yang sangat tidak sehat, pola istirahat yang sakarpe, dewe, olahraga yang mulai males. Nah itu maka kita perlu tahu, jangan tulul amal, panjang angan-angan. Yang pertama panjang angan-angan itu apa? Merasa usianya masih panjang. Dan merasa usia masih panjang Bu, itu bisikannya siapa? Setan. Masih sehat. Alah usiamu baru 37. Wong seketurunan itu loh, roto-roto umure dawa meninggal 75, 76, ada yang sampai 80. Dan faktor keturunan itu yang mempengaruhi. Walaupun ya bukan jaminan ya, tapi apa? Mempengaruhi. Nah akhirnya panjang angan-angan, merasa umurnya masih panjang, akhirnya apa? Merasa males ibadah. Nomor 2, tulis yang kedua, panjang angan-angan itu apa? Panjang angan-angan terhadap pencapaian dunia. Soge, bangun omah, tuku mobil, padahal omah yang dibangun mungkin dia tinggali cuma paling 6 bulan, 7 bulan setelah itu meninggal. Kemudian mobil, beli mobil terus, setiap ada mobil keluaran baru, beli. Keluaran baru, beli. Keluaran baru, beli. Padahal belum tentu mobil yang baru saja dia beli akan dia nikmati dalam waktu yang panjang. Terus, apalagi rumah, mobil. Tolonglah kalau ngasih contoh itu yang relevan lah. Ayah, saya enggak suka ngomong yang gitu-gitu Bu, jangan mancing saya. Itu enggak gue banget itu. Saya ini bukan tipe ustadz yang suka cerita poligami, enggak. Saya bukan cerita tapi, jadi tolonglah yang gentleman gitu. Sudah. Termasuk panjang angan-angan itu selain pencapaian duniawi, kemewahan rumah, kemewahan mobil, termasuk apa? Pakaian, makanan. Padahal kalau dia merasa usianya tidak lagi panjang, dia akan mulai berpikir lebih bagus bangun akhirat dibanding bangun dunia. Kenapa? Karena kalau bangun dunia, bahkan saya punya satu orang yang saya kenal baik, rumahnya jadi, orangnya meninggal. Dokter spesialis. Tapi kok qadarullah, beruntungnya orangnya baik, ahli ibadah, ahli sedekah, dia ahli puasa, ngajinya tertib. Ketika rumahnya selesai, pas diundang syukuran hari Rebo, Ustadz hari Rebo datang ya syukuran rumah ba'dal isya. Anda tahu hari Seninnya meninggal. Itu WA saya hari Minggu. Hari Minggu, hari Ahad sore dia WA, Ustadz nanti Rebo datang ya ke rumah karena pas
Rebu ba'dal maghrib itu saya pengajian di Al-Irsyad. Maka ba'dal isya'nya digadang-gadang bisa ke rumah beliau. Ternyata apa? Seninnya meninggal. Baru jadi. Ya apa? Nah, maka panjang angan-angan itu Bu merusak apa? Hati. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya hati kita dijaga sama Allah. Perhatikan, ini saya serius. Al-Kayyis. Kayyis itu orang yang cerdas. Siapa dia? Mandana nafsahu. Orang-orang yang hidupnya itu hati-hati betul, tidak sembarangan. Ngomong hati-hati. Bersikap hati-hati. Ketika bekerja hati-hati. Wa amila lima ba'dal maut. Dan setiap amalannya itu yang kepikir apa Bu? Kehidupan setelah kematian. Kalau saya melakukan ini, nanti kalau saya meninggal bagaimana? Kalau saya melakukan ini, kalau saya meninggal bagaimana? Kalau saya berteman dengan orang ini, kalau saya meninggal bagaimana? Kalau saya marah sama orang ini, kalau saya meninggal bagaimana? Kalau saya bersikap seperti ini, kalau saya meninggal bagaimana? Itu orang cerdas. Nomor satu, hidupnya di bawah tuntunan syariat. Yang kedua, setiap amalannya orientasinya kehidupan setelah kematian. Sementara orang yang lemah bagaimana? Wal ajiz. Bukan aziz. Wal ajiz. Maka kalau manggil orang namanya Abdul Aziz itu yang pas. Jangan Aziz. Itu maknanya beda. Aziz itu perkasa, mulia. Tapi kalau ajiz itu lemah. Bojomu ajiz ta? Iya Mbak, wis telung Jumat gak moro blas. Wis telung. Kenapa kok hitungannya Jumat kenapa? Nah maka kalau pengajian ibu-ibu di hari Jumat ini kan seger-seger memang. Wajah itu menyala. Abangku. Sudah. Nah maka orang yang lemah, wal ajiz, siapa? Dengerin, jangan-jangan kita orangnya. Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang senantiasa memperturutkan keinginan hawa nafsu. Terus dieloi. Keinginan apa? Hawa nafsu. Tapi lucunya, watamanna 'alallahil amani. Tapi dia berharap dengan harapan yang besar kepada Allah. Padahal orangnya senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Apa harapan besar? Kepingin meninggalnya husnul khotimah. Kepingin kalau meninggal itu yang nyolati orang-orang yang baik. Kepingin nanti kalau masuk alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur. Dijauhkan dari azab kubur. Kepingin nanti ketika bangkit dari alam kubur, itu bangkitnya bersama para malaikat, masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Itu kan angan-angan. Padahal kehidupannya dia tidak jauh dari mengikuti hawa nafsu. Maka itu angan-angan. Nah, maka orang yang panjang angan-angan semacam ini susah diharapkan tobatnya. Kenapa? Karena dia merasa belum akan meninggal dunia. Dia merasa masih rakus terhadap pencapaian dunia. Akhirnya apa? Ketika dibisi, Mas tobat. Engkau sih. Aku tak nguber obsesi dulu. Saya masih punya target yang belum tercapai. Nah, maka orang semacam ini Bu, hatinya tidak akan tunduk. Ketika hatinya tidak tunduk, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa bersih hatinya karena senantiasa dikotori dengan angan-angan yang panjang. Nah maka ketika Anda ingin dijagakan hati Anda oleh Allah, yang kedua hilangkan panjang angan-angan. Dengan cara apa? Nomor satu, lo ngalih, mari guyang-guyung ngalih. Mbak, mau kemana? Oh alah. Dengan dua cara. Nomor satu, merasa kematian senantiasa di depan mata. Nanti bulan depan atas tutup aja, taruh bawah sini semua. Wes ora apa-apa, ngarep-ngarep sebelah sini tidak apa-apa ini. Atas ini ya Allah, gak nulis, gak konsentrasi, guyang, guyut tok. Mana lihat? Oh ya nulis. Sudah, maka begini. Nomor satu, jangan pernah merasa umurnya masih, tapi menganggap kemungkinan, kekhawatiran, ada khawatir sebentar lagi bakal mati. Nomor dua,
Jangan yang dibangun cuma dunia tapi bangun akhirat. Nah ini loh, sebelah ini loh. Ini alhamdulillah tanahnya sudah kumpul duitnya, wis terkumpul. Untuk sewanya beres. Untuk resik-resiknya beres. Sisa apa? Paving. Ini kalau satu orang 1 meter, 1 meter, 1 meter ketutup sudah. Berapa per meternya paving? 85? Kok larang? Yang bagus. Maklare untuk piro? Per meternya 85. Berapa meter? 400. Wah kayak luas. 430 meter. Ya siapa tahu nanti, wes saya 1 meter. Terus Anda yang punya teman-teman yang heboh-heboh itu ayo mbak, kini ngepek 10 meter urunan, kita berlima. Ada yang lain lagi, mbak saya 1 meter untuk pribadi. Mbak saya untuk mantan suami yang telah meninggal dunia, saya sedekahi 1000 meter. Cek kuburane ombo. Misalkan ya, nah maka jangan cuma bangun dunia tapi bangun akhirat. Ini sebelah buat tempat parkir kajian. Insya Allah ada pahalanya enggak? Ada. Amal ketiga supaya hati kita oleh Allah dijaga. Perhatikan apa? Al-mufsidu ats-tsalits min mufsidatil qalbi. Perusak hati itu. Di TikTok juga boleh ya. Jadi yang di TikTok kalau mau nyumbang untuk paving tempat parkir Masjid Nur Hasan per meternya 85.000. Silakan nanti di pin nomornya, bisa dihubungi nanti ya. Per meternya 85.000. Kemana transfernya? Ke rekening pribadi saya. Saya tidak punya rekening. Saya dari dulu minjem itu rekeningnya Abu Sanum, rekeningnya Fevri, rekeningnya Rio, rekeningnya banyak teman-teman. Tidak punya rekening saya. Sudah. Nomor 3, supaya kok tiba-tiba gelap ya? Atau jangan-jangan ngomong sodako langsung peteng kabeh hati nih. Nomor 3, di antara perkara yang menjadikan Allah Ta'ala menjaga hati kita. Dan kalau sudah Allah yang jagain bu, tidak mungkin ada yang bisa ganggu. Betul apa enggak? Karena Allah yang maha kuasa. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Yang perlu dihindari, yang perlu apa? Dihindari. Nomor 1, jangan banyak gaul dengan orang yang tidak baik. Nomor 2, jangan panjang angan-angan, anggapan sebentar lagi mati. Maka Anda akan persiapan, jangan cuma bangun dunia tapi bangun akhirat. Sehingga seketika panjenengan pindah ke alam kubur, insya Allah mudah-mudahan semuanya oleh Allah dimudahkan, kuburane wis rapi. Sudah aman, nyaman, luas, terang, tidak ada azab, Allah berikan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah lah ibu-ibu yang ngaji-ngaji ini hatinya baik-baik insya Allah ya. Yang ketiga, menghindari bergantung kepada selain Allah. Coba lampunya dinyalain. Mana lampu? Menghindari bergantung kepada selain Allah. Coba. Mana? Cetekan lampu ini. Sebelah sana. Tolong ibu-ibu cek mic-nya. Cek, sip. Nah, menghindari bergantung kepada siapa selain Allah. Jadi jangan sampai Anda bergantung kepada selain Allah. Anda tulis Surah Maryam ayat 82 dan 8 Surah Maryam ayat 81 dan 82. Surah apa? Maryam ayat 81 dan 82. Dan surah Yasin ayat 74 dan 75. Maryam 81 82 tulis menghindari bergantung kepada selain Allah. Ayatnya yang menunjukkan kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Nomor 1 surah Maryam ayat 81 dan 82. Kemudian surah Yasin ayat 74 dan 75. Yasin 74 dan 75.
Nanti sampai rumah dibuka lagi Bu ya. Diperiksa maneh, atine diresiki. Mudah-mudahan sama Allah dimudahkan. Amin. Surah Maryam 81-82. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka mengambil sesembahan selain Allah. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Izza itu apa? Kemuliaan. Mereka mencari sesembahan selain Allah, harapannya apa? Mereka kepingin mulia. Jadi harapan mereka, Maryam 8182, Yasin 7475. Mereka mencari sesembahan selain Allah, tujuannya apa? Liyakunu lahum izza, supaya mereka mulia. Apa yang Allah jawab? Kalla, keliru. Kata Allah, mencari kemuliaan itu bukan dari selain Allah. Kalau kalian mencari kemuliaan, kalian mencari kemenangan, kalian mencari pertolongan kepada selain Allah, Allah bilang apa? Kalla, bukan begitu caranya. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Mereka akan mengkufuri peribadatan kalian kepada selain Allah, dan justru yang terjadi sebaliknya. Kalau mencari kemenangan dari selain Allah, malah kalah. Kalau mencari kemuliaan kepada selain Allah, malah hina. Kalau mereka mencari kekuatan dari selain Allah, justru mereka menjadi semakin lemah. Allah bilang, bahkan apa? Didda itu berbalik. Malah yang terjadi apa? Sebaliknya. Berarti kalau Anda ingin bergantung kepada selain Allah, itu malah melemahkan hati. Contoh, dalam hadis dikatakan orang yang nyimpen jimat, sijilan di rumah. Jimat. Apa? Sijilan di rumah itu apa? Jimat. Sudah, Anda nyimpen jimat. Terus jimat itu Anda anggap menyelamatkan Anda dari keburukan. Iki tolak balak, tolak molo. Disimpan, diikat pinggang. Atau kalau Anda keluar, dipeniti, dibalik baju. Atau kalau Anda pergi, ditaruh di mobil. Maka kata Rasulullah apa? Man ta'allaqa bi syai'in, atau man tawakkala ala syai'in wukila alaih. Barang siapa yang menggantungkan nasibnya pada sesuatu, maka Allah biarkan dia diurus oleh sesuatu tadi. Dalam keadaan sesuatu yang dia bergantung kepadanya tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Itulah, maka kalau Anda cari kemuliaan dari selain Allah, yang terjadi malah apa? Sebaliknya. Anda ingin tenang hati, ternyata mendekatnya kepada selain Allah malah tidak tenang. Anda kepingin nyaman, tapi Anda mencari kenyamanan kepada selain Allah, yang terjadi malah sebaliknya. Karena apa? Yang menjaga hati kita siapa? Allah, maka mencari perlindungannya pun hanya kepada Allah. Sekarang surah Yasin ayat berapa? Surah Yasin ayat 74 dan 75. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Mereka mencari pertolongan dari selain Allah. Jadi mereka mencari Tuhan selain Allah agar mereka ditolong. Justru yang terjadi apa? Malah tidak bisa nolong, mereka sendiri yang minta pertolongan. Jadi tidak bisa Bu, hati kita ini kalau bergantungnya kepada selain Allah, sama Allah dihukum. Hukumannya apa? Semakin susah, semakin repot, semakin takut, semakin sedih, semakin tidak nyaman. Maka nomor 3, kalau kita ingin mendapatkan dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan bergantung kepada selain Allah. Yang keempat, al-mufsidur rabi' min mufsidatil qalbi. Itu apa? Kathratut ta'am. Ini repot buat saya. Banyak makan. Saya jujur Bu, gak doyan mangan saya ini. Gak doyan makan. Makan saya itu, tanya teman-teman yang kalau sama saya safar, makan saya sedikit makan.
Tapi istiqomah. Tapi apa? Ya enggak juga. Cuma kalau pas safar itu kan ya Allah, diajak makan ke sana, diajak makan ke sini, diundang ke rumahnya orang ada. Iya betul, enggak pernah makan. Karena makan itu kan nasi, sementara saya bukan nasi. Ikan, daging, kue. Sudah. Yang keempat, faktor apa? Makanan. Ingat Bu, banyak makan itu pengaruhnya pada hati. Orang kalau banyak makan, dikatakan oleh para ulama, man adkhala fi batnihi fudulat ta'am, akhraja min famihi fudulal kalam. Anda tulis, tulis, barang siapa memasukkan ke dalam perutnya makanan berlebih, barang siapa memasukkan ke perutnya makanan berlebih, maka akan mengeluarkan dari lisannya ucapan yang berlebih. Faham? Melbunang weteng kakean, keluar dari lisan juga kakean. Maka orang itu kalau perutnya kakean isi, kakean makanan, ngomongnya banyak, susah ngerem. Nah maka dalam Islam ada syariat apa? Puasa. Puasa itu Bu, bukan cuma puasa makan dan minum, tapi juga puasa apa? Berbicara. Tahu Siti Maryam? Ketika membawa putranya yang bernama Isa alaihi salam ke depan kaumnya bilang apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam, saudaranya Harun, ibumu itu perempuan baik, bapakmu juga bukan laki-laki nakal. Kok kamu sampai punya anak tanpa suami? Fa asyarat ilai, maka Siti Maryam nuding anaknya. Maksudnya Siti Maryam takono nang arek cilik iki. Mereka jawab apa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Mana mungkin kami disuruh ngomong sama bayi kecil yang baru lahir. Terus Siti Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya hari ini nazar puasa. Ternyata puasanya puasa apa? Puasa bicara. Langsung bayinya ngomong. Qalat inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani, dan seterusnya. Itu bayi bisa ngomong. Nah, dalil dari ayat ini ternyata Siti Maryam itu puasanya puasa apa? Berbicara. Nah, maka orang itu ketika berpuasa dari makanan, hendaknya dia juga berpuasa dari berlebih dalam berbicara. Karena kebanyakan makan itu menjadikan orang banyak ngomong. Kalau banyak ngomong hatinya rusak. Maka Rasulullah SAW bersabda begini, mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada tempat yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dibandingkan mengisi perutnya. Jadi tidak ada tempat yang lebih buruk untuk diisi kecuali perut. Sedikit makan, banyak lapar itu malah bagus. Dibanding banyak makan, sering kenyang. Orang kalau sering kenyang, kan orang kita kenyang ngantuk itu orang kita, karena yang dimakan itu karbohidrat. Kurang bersahabat. Kalau tidak saya izinkan bagaimana? Ya udah, monggo silakan. Ayo ibu-ibu wali murid pulang. Iya, yang putranya sekolah di mana? Nah, monggo silakan. Yang ada uzur karena ini sudah mau hujan nampaknya ya. Silakan. Boleh silakan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Bu ya. Nah, maka orang kalau sedikit makan akhirnya banyak lapar.
Itu yang pertama dikatakan oleh para ulama apa? Akalnya tajam. Akalnya apa? Tajam. Tidak tumpul. Hatinya, ini yang paling penting, peka. Hatinya apa? Peka. Maka coba, kalau pulang ngaji, tidak usahlah mampir-mampir es teler. Tidak usah mampir bakso, bakmi. Ada mie ayam enak, saya baru ketemu. Depannya Hotel Amanda. Baik itu. Pernah ke sana sudah? Enak apa enggak? Berarti kita lidahnya sama. Saya keliling-keliling enggak ketemu. Di sana cocok. Wah, ini baru betul ini. Sudah. Maka mengurangi makan. Ini ngomongnya mengurangi makan lah kok promosi mie ayam. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Rawon aja sudah, jangan mie. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian, kalau kurang makan, sering lapar, itu akalnya tajam, hatinya peka. Tapi kalau orang banyak makan dan sering kenyang, itu akalnya tumpul. Dan kepekaan hatinya berkurang. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada tempat yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dibandingkan dia mengisi apa? Perutnya. Nah maka yang keempat, jangan sampai kebanyakan makan, diatur Bu. Dan makan itu, ya tidak harus sehari 3 kali itu tidak harus. Kalau Anda merasa cukup sehari 2 kali, tidak jadi masalah. Bahkan ada orang-orang yang makan besarnya itu cuma sehari cuma 1 kali. Lainnya apa ya sekedar mungkin ya sayur, buah-buahan atau sekedar apa? Mie, bakso, oh iya ya makan besarnya sekali. Yang lainnya apa? Bakso, mie, ya podo ae, enggak ada. Dikurangi Bu ya. Yang terakhir. Yang kelima, kathratu an-naum. Orang kalau kepingin hatinya dijaga oleh Allah, karena engkaulah penjaga hatiku. Kalau akulah penjaga hatimu, yaitu Allah Ta'ala. Kalau Anda ingin hati Anda oleh Allah dijaga, kurangi tidur. Nah ini repot, memang repot. Wabil khusus, kurangi tidur di waktu malam. Orang Bu, panjenengan dengerin. Kalau malamnya sedikit tidur, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah menceritakan hamba-hamba Allah pilihan itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam sedikit tidur. Kalau sudah mendekati adzan subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak beristighfar kepada siapa? Allah. Nah, maka banyak tidur itu penyakit. Siang tidur, pagi tidur, malam tidur, habis subuh tidur, eman-eman. Kurangi tidur. Dan mengurangi tidur itu mujahadah. Perlu apa? Mujahadah. Perlu keseriusan, perlu kesungguhan, perlu kerja keras. Tapi ingat, itu kerja kerasnya tidak akan lama. Setelah itu Anda akan mulai apa? Terbiasa. Dan subhanallah, aturannya Allah Ta'ala, orang itu semakin bertambah umur, kebutuhan tidurnya berkurang. Waktu masih bayi, bisa bayi itu tidur sampai 12 jam itu bisa, bahkan lebih. Mulai SMP mulai berkurang, SMA mulai berkurang. Allahumma sayyiban nafi'ah. 4 sunnah ketika turun hujan. Nomor 1, ucapkan doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Nomor 2, tabarruk dengan air hujan. Dibasahi sedikit tubuhnya dengan air hujan. Karena air hujan itu kata Rasulullah baru saja datang dari tempatnya Allah Ta'ala. Berkah. Nomor 3, banyak berdoa. Dan nomor 4, kalau hujannya selesai, ucapkan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih.
Kami mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat dari Allah. Sudah. Sekarang yang terakhir, yang kelima apa? Banyak tidur. Berarti kalau kita kepingin akulah penjaga hatimu, Allah betul-betul menjaga hati kita, maka salah satu syaratnya apa? Jangan terlalu banyak tidur. Dan itu latihan. Ada beberapa tips agar bisa mengurangi tidur. Nomor 1, pilihlah waktu tidur yang baik. Nah, betul. Waktu terbaik tidur itu, Bu, ba'da isya langsung. Anda buka di Google. Riset waktu tidur terbaik. Itu ada penelitiannya. Waktu tidur terbaik itu di awal malam. Karena apa? Metabolisme tubuh itu bekerja dengan baik. Dan tidur di atas jam 12 tidak menambah apapun. Jadi Anda misalkan jam 9 tidur, sampai jam 12. Yaitu tok yang memperbaiki metabolisme tubuh. Setelah jam 12, kalaupun Anda tetap tidur, tidak menambah apapun. Sehingga ketika Anda bangun, itu pun tidak mengurangi apapun. Maka memang sudah waktunya apa? Bangun. Maka ba'dal isya langsung tidur. Nomor 2, tidur dalam keadaan tubuh bersih. Maka sunnahnya kalau dalam Islam apa? Wudhu. Karena kalau tubuh itu bersih, badan itu dipakai tidur lebih nyaman. Sehingga kualitas tidurnya lebih bagus. Nomor 3, tempatnya harus nyaman. Nyaman itu tidak harus mewah, nyaman. Maka sunnah dalam Islam kalau mau tidur apa? Dikebas. Itu tujuan salah satunya selain sunnah itu apa? Memastikan tempat tidur kita terasanya nyaman. Itu tipsnya. Dan kalau Islam ya tentu dengan berdoa kepada Allah, mengawalinya dengan berzikir, kalau perlu ditambahi sebelum tidur sholat witir, itu insya Allah tidurnya akan berkualitas. Nah, karena jamaah sekalian, kenapa banyak tidur itu menjadi hati ini sakit? Karena orang kalau terlalu banyak tidur, maka dia akan terlewatkan dari amal-amal yang manfaat. Karena habis dengan apa? Tidur. Sementara kita itu oleh Allah dikatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang kalau tidur, amal solehnya berkurang. Kalau dia tidak tidur, dia bisa zikir. Kalau tidak tidur, dia bisa baca Al-Quran. Kalau tidak tidur, dia bisa berdoa. Kalau tidak tidur, dia bisa bekerja. Tapi ketika dia tidur, itu waktu habis. Maka ini sering disampaikan oleh banyak penceramah. Kalau kita tidur sehari itu 8 jam, berarti itu 1/3 dari waktu kita. Berapa? 1/3. Kalau usia Anda katakan 60 tahun dan tidurnya sehari 8 jam, berarti tidurnya 1/3 dari 60 tahun. Berapa? 20 tahun entek gawe turu. Eman apa enggak? Eman, maka harus diikhtiarkan, mulai dilatih, dikurangi tidur termasuk di waktu malam. Nah, sekarang ada 2 waktu tidur terbaik dalam agama Islam. Tulis, ada 2 waktu tidur terbaik di dalam agama Islam. Nomor 1, ba'dal isya secara langsung. Maka kalau memungkinkan dilatih tidurnya setelah isya. Maka setelah isya itu bukan waktu untuk mertamu. Waktu mertamu yang ideal itu, Bu, ba'da asar. Itu ideal. Tapi tentu yang menyesuaikan situasi, kondisi dan keadaan. Karena ada orang yang ba'da asar belum pulang, masih di tempat kerja. Tapi hindari ba'dal isya, karena ba'dal isya itu waktu yang terkadang orang itu ingin intens dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Terkadang orang sudah masuk waktu mau istirahat. Apalagi kalau tamunya tidak tahu diri. Weh, sudah tuan rumahnya begini, Bu.
Ternyata tamunya sudah pulang. Nah, yang tahu diri ya. Itu nomor 1 ba'dal isya. Nomor 2 apa? Qailulah. Qailulah itu umumnya sebelum zuhur. Tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan juga bisa jadi ba'da zuhur. Sampai ada satu perusahaan bikin riset. Kalau tenaga kerja atau karyawannya itu diistirahatkan di setelah jam 12 siang, disuruh tidur sejenak walaupun tidak nyenyak. Pokok istirahat diniatkan apa? Tidur, itu ternyata meningkatkan produktivitas. Jadi itu waktu tidur. Dan waktu tidur yang terlarang dalam Islam ada 3. Waktu tidur yang terlarang. Nomor 1, sebelum isya. Ba'dal maghrib, sebelum isya. Itu hukumnya makruh. Nomor 2, ba'da subuh. Tidak haram, tapi apa? Makruh. Apalagi kalau ada hajat, ada keperluan, maka makruhnya pun hilang. Misalkan sepanjang malam dia ada acara tidak bisa tidur, maka ba'da subuh makruhnya hilang. Tapi makruh. Nomor 3, ba'da asar. Habis asar, habis subuh, ba'dal maghrib. Sebelum isya. Orang kalau banyak tidur ba'dal asar itu biasanya lalian. Pikun. Saya pernah sekali zaman dulu, sehingga saya kelas 3 atau kelas 4 SD. Tidur habis asar, bangun menjelang maghrib. Loh, waduh telat. Mandi saya. Mandi, pakai seragam, saya ambil tas. Saya lihat kakak saya kok guyang-guyu kabeh, tapi saya pikir, alah mesti bang aku telat. Di depan pagar rumah umi saya teriak, "Ki, mau kemana? Sekolah sudah telat." Jam berapa? Lu ya, wis jam 6. Tambah mau lari saya. Umi saya bilang, "Kudu isu iki nak, iki sore." Astagfirullah. Maka orang kalau tidur habis asar bangun tidur ya kayak enggak enak gitu, kayak ngeblank kayak gimana. Nah, kalau tidur ba'da subuh itu katanya apa? Menghilangkan keberkahan waktu. Orang kalau habis subuh tidur, berkah waktunya hilang, berkah rezekinya hilang. Kalau ba'dal maghrib sebelum isya, itu terkadang apa? Menjadikan isyaknya telat. Menjadikan isyaknya telat. Nah, itu ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ajak kepada ibu-ibu, apabila Allah berikan keluasan rezeki, tidak harus banyak, iya sesuai kemampuan. Kalaupun tidak mampu 1 meter, ya tidak apa-apa. Semeternya 85.000 misalkan, wes mbak aku urun, iki alhamdulillah ono rezeki 20.000, bismillah 20.000. Kita mau belikan paving yang bagus karena apa? Karena bakal di tempat parkir, kalau pavingnya jelek, pecah, retak, hancur, maka kita carikan langsung yang bagus. Jadi soalnya tempatnya dipakai mobil, karena mobil itu kan bobotnya tidak ringan ya. Nah sehingga yang mau nyumbang bismillah. Per meternya berapa? 85. Kalau nyumbangnya 1/4 meter, boleh misalkan ngasih 20.000, 20.000, bahkan 5.000. Yang penting insya Allah kita punya andil. Barakallahu fikum. Cukup dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.